Jawab salamnya harus dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang kecintaan kita kepada Nabi dan perjalanan Isra Mi'raj. Para hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita mencintai Nabi? Tentunya kita harus mengenalnya. Dengan apa? Dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali sejarah-sejarah tentang Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Seseorang tidak akan mampu mencintai Nabi tanpa ada pengenalan kepada Nabi. Ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus mengenal tentang keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, terlebih-lebih lagi sifat-sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran. Jujur seperti mengatakan sesuatu yang benar, jujur tidaklah curang, jujur tidaklah berbohong. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah berkata, la yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan ini bertepatan dengan bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita memperingati hari Isra Mi'raj. Apa ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Perkenalkan, nama saya Aca. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit ketujuh. Oke, benar sekali. Tepuk tangannya mana? Oke, jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di perjalanan Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki kendaraan berupa apa? Ada yang tahu menaiki kendaraan apa? Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Iksan. Buruk. Oke, benar sekali. Perintah apa yang diterima Nabi Muhammad saat di langit ketujuh? Sholat. Salat apa? Sholat 5 waktu. Oke, benar sekali. Jadi perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat 5 waktu. Perintah sholat ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Hadirin yang dirahmati Allah, di perjalanan Isra Mi'raj ini kita dapat memetik pelajaran bahwasannya salat adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa amal yang pertama kali ditanyakan di akhirat kelak adalah salatnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang tak pernah lalai akan salat 5 waktunya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dulu tausiah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayahnya Bapak Sapar. Mohon diterima nanti terima kasihnya ke bapaknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo, amin. Matur suwun atas tampilannya. Dalam kesempatan ini yang pertama, kami hanya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semua pada malam hari ini. Dan sekaligus kami atas nama jajaran Masjid Al-Mujahidin, juga atas nama PHBI, mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menerima kehadiran panjenengan semua kurang berkenan. Kita hanya lesehan di sini. Tapi inilah tujuan kami,
memang kami adakan sesederhana mungkin. Yang penting kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul bersama-sama, bisa duduk bersama-sama, bersolawat bersama, ngaji bersama, dan mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah bersama-sama juga. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan kita bawa sampai nanti kita menghadap atau dikumpulkan oleh Allah dan masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kebersamaan ini selalu kita tingkatkan. Kita tingkatkan silaturahmi kita tingkatkan kekeluargaan kita tingkatkan kebersamaan kita. Terutama sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan, maka marilah kita songsong bulan Ramadan dan bersama-sama kita ramaikan bulan Ramadan, kita ramaikan masjid kita ramaikan musola-musola kita di dalam bulan Ramadan. Monggo tarawih disemarakkan, terutama juga sholat jamaah. Marilah kita ramaikan kesempatan kita untuk menggali pahala di bulan puasa, kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada PHBI, kepada seluruh pendukung yang mendukung kegiatan kita, yang telah memberi sponsor kepada kami, kepada panitia, dan juga segala dukungan pikiran dan tenaganya. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan nanti akan ada motivasi dari pemberitaan tentang pembangunan dan sebagainya dari Bapak Kepala Desa yang kian memberikan motivasi semangat kita untuk bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik semuanya tadi sudah dipesan sama pembawa acara, katanya sepuas-puasnya untuk berbicara karena Gus Abdullah Murtarto masih dalam perjalanan. Sebelumnya saya juga salut betul, terima kasih kepada adik-adik ini semua. Kadang-kadang adik-adik ini tadi kan siapa namanya, Pak Mansur? Masih adik Iqbal ini tadi sudah ceramah masalah Isra Mi'raj sudah diterangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti ke Gus Abdullah Murtarto tinggal penambahannya, yaitu persis istilah Isra Mi'raj. Dan tadi sudah bagi hadiah kepada rekan-rekannya, siapa yang mau jawab. Dan saya juga bangga sekali warga saya sudah bisa membawa nama baik Sabto Renggo. Maka dari itu Bapak Ibu semua yang ada di sini, marilah kita dukung adik-adik kita ini semua. Karena apa? Nantinya ya adik-adik inilah yang menggantikan kita semua. Baik saya, Abah Jono, semua ya adik-adik ini. Mudah-mudahan adik-adik khususnya warga Bagansa ini nantinya bisa apa yang diharapkan oleh orang tuanya bisa terlaksana. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi saya juga terima kasih kepada khususnya panitia karena sudah menyelenggarakan acara ini yang semeriah ini, juga atas mungkin donatur-donatur yang lainnya juga saya ucapkan terima kasih kepada sponsor, terutama takmir Masjid Al Mujahidin. Karena apa? Tugas takmir masjid ini juga berat sekali Bapak Ibu semua, karena tugasnya memakmurkan masjid juga meramaikan masjid. Maka dari itu harus kita dukung sepenuhnya. Yang mendukung siapa? Ya semuanya yang hadir di sini, terutama tokoh masyarakat, tak lupa Bapak Ketua RW, RT, dan bapak-bapak yang lainnya. Karena itu tugas mulia, yaitu memakmurkan masjid. Nanti mungkin hadiahnya atau balanya ya apa kata yang di atas katanya. Yang penting saya selaku pemerintah desa mendukung sekali acara ini, dan mudah-mudahan nantinya tahun-tahun berikutnya adik-adik ini juga bisa semeriah mungkin, acaranya juga bisa besar apa yang diharapkan oleh warga Bagansa.
sekali lagi dengan acara memperingati Isra Mi'raj ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami perlu sampaikan, tadi juga utarakan oleh Ketua Takmir Masjid, kebersamaan, kekompakan, keguyuban harus kita jaga betul, harus kita tingkatkan, yaitu satu sama lain jangan sampai menyalahkan, harus saling mengingatkan. Dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Baganza ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit yaitu selesai dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan nanti mungkin taujiah dari Gus Abdullah Mutarto marilah kita dengarkan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti bisa sepulang dari pengajian ini bisa membawa perubahan kita. Mungkin yang tadinya kurang enak badan, pulang jadi enak badan. Oke Bapak Ibu, yang tadinya susah pulang dari sini sudah hilang susahnya. Mungkin itu aja yang kita sampaikan. Bila ada kata-kata kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. أن يجعل سائفه مشكورا وفعله فيه محمودا، وأن يكتب عملي في العمل مقبولا، وتوجه في توجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه أعماله فتعود ظافرا، ونفى بجد تعطر حال فتسعى منه بيوتات الغامرة. سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تجليها وتسلم على تلك الجد الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك ساملة، كلام الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأبهار ذاتك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحزوز منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وأنت فتنا في جميل أدوارنا وتقلبتنا في جميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الهادرين، وفي طريق اتباع من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك حسد فلا تحرمنا، وذنوبا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستسبين، واهتم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأرزاق والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
walhamdulillahi rabbil alamin bisirrin Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bihaqqi manzilat ali Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma wala ma'zur wala ma'thuma wa an babika matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang memperingati peristiwa-peristiwa di masa lampau seperti yang kita lakukan pada saat ini, yang mana peristiwa itu memiliki nilai keagamaan, nopo male sing lakoni pemeran utamanya itu adalah yang membawa agama ini kepada kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendatangkan banyak sekali faedah dan manfaat. Ini akan membawa keteguhan keyakinan di dalam hati kita. Ini juga akan membawa suatu pelajaran dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga melakukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bedone lek kula panjenengan iki mengingat-ingat peristiwa yang terjadi, kisah-kisah sejarahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa-peristiwa kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi dzalikal haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan Al-Qur'an niku ngoten. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua dari kisah-kisah para rasul kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, apa yang menjadikan hatimu itu kuat, apa yang dengannya kami menguatkan hatimu, meneguhkan hatimu. Jadi mengingat-ingat peristiwa seperti ini itu akan membuat keyakinan kita semakin kokoh. Mugi-mugi niki saged ngantos akhir hayat, akhirnya bisa wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang nomor 2, waja'aka fi dzalika, di dalam hal-hal semacam ini akan datang apa? Satu, al-haq, kebenaran. Yang kedua, mau'idhah. Ya tentu kita akan mengambil banyak sekali pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakan di dalam peristiwa-peristiwa semacam ini. Dan yang ketiga adalah dzikra, peringatan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan untuk tetap teguh hati kita di dalam agama. Karena kita diperintahkan untuk memberi peringatan, kita diperintahkan untuk memberi pelajaran. Maka apa-apa yang menyebabkan hati kita teguh, kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah, itu diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri menunjukkan dulu Nabi juga memperingati beberapa peristiwa-peristiwa yang lampau yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Kalau tadi Al-Qur'annya, ayatnya, sekarang di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu juga ada hal-hal yang kita lakukan seperti semacam ini, tentunya dengan bentuk yang berbeda, tapi maksud dasarnya sama, yaitu memperingati peristiwa keagamaan yang ada di masa lampau. Di dalam peristiwa Isra ini, Nabi Muhammad SAW pernah disuruh turun dan sholat oleh malaikat Jibril pada beberapa tempat. Tentu malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, ketika berangkat menuju Al-Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inzil fasalli." Muhammad, turunlah kamu lalu salatlah. Nabi Muhammad turun, lalu kemudian Nabi Muhammad salat. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, bertanya, "Ya Muhammad, aina shallait?" Wahai Muhammad, di manakah gerangan kamu tadi itu salat? Kata Nabi Muhammad, "La adri, saya tidak tahu." Atau dalam riwayat lain, "Atadri aina sholaita?" Apakah kamu tahu di mana gerangan kamu tadi salat? Nabi Muhammad menjawab, "La, saya tidak tahu." Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Itu tadi ada di Thaibah, ilaihal muhajarah." Tadi kamu salat ada di Thaibah. Thaibah ini nama lain dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nanti kelak hijrah kepada kota tersebut, kamu akan hijrah kepada kota tersebut. Jadi ini memperingati bukan hal yang lampau tapi yang akan datang. Terus berangkat lagi Nabi Muhammad SAW naik buraq didampingi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bilang lagi, "Inzil fasalli." Muhammad, turunlah kamu lalu salatlah. Nabi Muhammad melakukan, turun salat. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Atadri aina shallaita?" Muhammad, kamu tahu nggak di mana kamu tadi salat? Nabi Muhammad mengatakan, "La, saya tidak tahu." Kata malaikat Jibril, "Itu adalah Madian inda syajarati Musa hina yastadil." Tadi itu kamu salat di wilayah Madian, persis pada pohon yang pernah dipakai berteduh oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah singgah di pohon itu. Pernah singgah di pohon itu. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk turun dan sholat pada pohon tersebut. Kemudian berangkat lagi. Disuruh turun lagi, disuruh sholat lagi, ditanya lagi. Sama seperti tadi. Nabi Muhammad menjawab, tidak tahu. Pada tempat yang ketiga dijawab, itu adalah Tursina haitsu kallamallahu Musa. Itu adalah Tursina, tempat di mana Allah mengajak Nabi Musa berbincang-bincang. Lalu kemudian berangkat lagi, disuruh turun lagi, sholat lagi. Setelah selesai sholat ditanya lagi, tahu nggak tadi sholat di mana? Nabi menjawab lagi, tidak. Lalu kemudian apa kata Nabi? Kata malaikat Jibril kepada Nabi, itu tadi adalah Baitul Lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Itu adalah Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabiullah Isa bin Maryam ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita pikirkan, ada hal yang ditunjukkan. Apa itu? Malaikat Jibril menunjukkan kepada Nabi tempat-tempat yang terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah di tempat tersebut. Jelas tentu ini bukan mengagungkan tempat, tidak boleh mengagungkan tempat, tapi bukan mengagungkan tempat, yang diagungkan adalah peristiwa yang terjadi pada tempat tersebut, yang mana pelaku peristiwa ini adalah orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nih, nggih? Nah, sama. Jadi ada hal-hal semacam ini. Peristiwa itu juga diingatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Ada pengajaran. Malaikat Jibril nanya dulu, tahu nggak ini apa? Kalau memang peristiwa itu tidak penting, kalau sebabnya bukan karena peristiwa-peristiwa yang lampau, maka malaikat Jibril tidak perlu bertanya, kemudian menjelaskan itu tempat apa dan tempat apa. Nah, yang kita peringati ini adalah lebih daripada itu semua. Kalau Nabi Musa sama Nabi Muhammad, lebih utama Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih utama Nabi Muhammad SAW. Kalau peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi itu diperingati, maka apalagi dengan kita yang kita mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada orang yang lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi
Nabi Isa. Apalagi yang terjadi pada Nabi Musa cuman singgah berteduh di pohon, itu sudah diceritakan. Lah ini bukan berteduh, ini adalah Mi'raj yang menjadi kebanggaan kita. Ini bukan cuma sekedar lahir, tapi Mi'raj, perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ini adalah suatu dalil tentang peristiwa peringatan seperti hal yang semacam ini. Dan juga ada dalil di situ Rasulullah semacam malaikat Jibril ada isyarah mengkhususkan beberapa tempat untuk disinggahi. Kenapa? Karena ada apa? Karena ada sesuatu di dalamnya. Ini bukan pengagungan pada tempat, akan tetapi pengagungan kepada Rasulullah, kepada orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa Ruhullah dan Nabi Musa Kalimullah. Dan makanya hal-hal yang semacam ini juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti dan mengambil hikmah pelajaran dari hal-hal semacam ini. Kalau tempat singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, kalau tempat singgahnya Nabi Musa saja itu kemudian disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah malaikat Jibril, maka tentu ya lebih boleh lagi kepada tempat-tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti ada keberkahannya. Kemudian diambil berkahnya dengan datang kepada tempat-tempat tersebut. Banyak para sahabat mereka juga mengamalkan hal yang semacam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, hadits yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga di dalam At-Talkhis disahihkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Hadits dari Dawud bin Abi Saleh dalam Musnad Imam Ahmad. Dikatakan oleh Dawud bin Abi Saleh, Aqbala Marwan yauman. Suatu ketika, suatu hari Marwan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada rajulan wadi'an wajahahu alal qabri. Lantas Marwan menemukan ada seorang laki-laki yang meletakkan wajahnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajahnya ditempelkan pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disentuhkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Marwan mengatakan, "Atadri matasna?" Wahai fulan, kamu tahu enggak apa yang kamu lakukan ini? Fa'aqbala alaihi. Lalu yang ditegur tadi itu menoleh kepada Marwan. Fa idza huwa Abu Ayyub. Lalu ternyata yang menempelkan wajahnya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, faqala, "Na'am." Wahai orang yang menegur saya, iya, saya tahu apa yang saya lakukan ini. Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar. Saya ini datang kepada Rasulullah, bukan datang kepada batu. Datang kepada Rasulullah, bukan datang kepada batu. Jadi beliau berziarah, bahkan menempelkan wajahnya kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan mengagungkan batu, tapi mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur pada tempat itu. Nah, ini. Jadi juga dilakukan oleh para sahabat hal-hal yang semacam ini, mengambil berkah, mengambil peringatan, mengambil pelajaran, dan seterusnya. Nah, bahkan lebih dari itu, di dalam Sahihul Bukhari, itu ada juga putranya Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini riwayat dari Musa bin Uqbah. Di dalam Sahih Bukhari ada begini. Sayyidina Musa bin Uqbah mengatakan, "Ra'aitu Salima bena Abdillah." Saya melihat Salim putranya Abdullah bin Umar. Berarti cucunya Sayyidina Umar, putranya Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar adalah sahabat yang mulia. Saya melihat Salim putranya Abdullah bin Umar, yataharra amakina minat tariq, mencari-cari tempat-tempat daripada jalan. Fayusalli fiha,
Setelah dapat lokasi-lokasi yang dia cari, lalu sholatlah ini di tempat tersebut. Sholatlah dia di tempat tersebut. Fayuhadith, lalu dia menceritakan sesuatu. Anna abahu kana yusolli fiha, bahwasannya konon ayahnya yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar sholat pada tempat-tempat tersebut. Wa annahu ro'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli fi tilkal amkinah, dan Abdullah bin Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di tempat-tempat tersebut. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar mencari tempat-tempat lokasi sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk dipakai sholat. Dan juga anaknya mencari itu juga dipakai sholat. Jadi menghubungkan dengan hal-hal yang ada pada masa lampau, entah itu waktu ataupun tempat. Bukan karena waktu atau tempatnya, akan tetapi karena siapa yang berperan pada tempat dan waktu tersebut di dalam peristiwa itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang diagungkan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita lakukan ini adalah mengagungkan. Siapa lagi yang kita agungkan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Maka pengagungan seperti ini akan mendatangkan banyak daripada barokah. Sayyidina Sufyan bin Uyainah mengatakan, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh itu disebutkan, maka akan turun rahmah. Lah kalau Nabi Muhammad penghulunya, pemimpinnya, imamnya orang-orang soleh, maka berapa banyak rahmah yang kita dapatkan di tempat ini. Mudah-mudahan peringatan ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita meyakini bahwasannya dalam peringatan seperti ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah teguhkan hati kita di dalam iman, dan akan Allah berikan banyak ilmu pengajaran kepada kita di dalam majelis seperti ini, peringatan-peringatan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ini sudah banyak disampaikan oleh para dai tentunya. Di antara refleksi Isra Mi'raj itu pasti adalah masalah sholat harus disampaikan. Mau diulang berapa kali tiap tahun bab sholat, harus bab sholat. Kenapa? Karena memang ini adalah suatu momen spesial di dalam masalah sholat ini. Perintah-perintah itu tidak sespesial sholat. Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, memerintahkan apapun itu tidak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang dan dimuliakan sedemikian rupa. Tapi kalau untuk masalah salat, Allah Subhanahu wa taala sampai memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambarannya begini. Salat ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kesejukan hati saya ini Allah jadikan ada pada sholat. Kenapa kok begitu? Ya kalau kita melihat Isra Mi'raj, di dalamnya masalah sholat ini sangat luar biasa. Saya memberi gambaran begini, nyuwun sewu nggih. Seandainya ada orang yang paling jenengan cintai, itu adalah ayah dan ibu. Pasti begitu kan? Yang paling jenengan cintai adalah ayah dan ibu panjenengan. Kalau misalkan ayah panjenengan pada suatu peristiwa penting, misalkan berhasil mengarungi bahtera rumah tangga sampai 50 tahun. Wah, ini spesial kan? Sampai 50 tahun. Biasanya kalau sudah 50 tahun itu sudah jelas, itu sehidup semati sudah. Kalau di bawah 50 tahun, ini kalau apalagi kalau 40-50, nah ini katanya puber kedua itu. Ayah bilakas kata orang Malang. Kalau sudah 50, ini biasanya ditasyakuri, kan ngoten nggih. Misalkan dalam momen spesial itu, ayah Anda memberikan satu liontin yang sangat mahal bagi kemampuan orang tua Anda, saking pingin mengabadikan momen spesial itu, diberi liontin kepada ibunya, hadiah yang sangat spesial. Lalu kemudian disimpan oleh ibunya, ayahnya wafat,
ibunya masih menyimpan itu. Jenengan tahu itu. Beberapa tahun kemudian ibunda panjenengan wafat. Liontin ini ada pada diri panjenengan. Nyuwun sewu, kira-kira liontin itu jenengan rawat, jaga, atau jenengan sembronokan? Pasti dijaga. Masukkan berangkas, masukkan lemari. Kenapa? Karena ini adalah hadiah yang diberikan oleh ayah, orang yang sangat jenengan cintai, kepada ibu, orang yang sangat jenengan cintai, dalam momen spesial. Tidak akan kita berani untuk menghilangkannya. Kalau sampai hilang, pasti kita nyari, kita tinggalkan semua urusan hanya untuk mencari liontin ini. Betul? Sekarang siapa yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya? Kita diperintahkan mencintai ayah dan ibu, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada ayah, kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tinggal dikiaskan. Allah memberikan pemberian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu momen spesial, yaitu Mi'raj, yang tidak pernah diberikan kepada satu Rasul pun kecuali hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pulang membawa oleh-oleh apa bagi kita? Apa yang Rasulullah tinggal untuk kita? Sholat. Kalau jenengan tidak tega menyembronokan, teledor di dalam masalah liontin tadi, maka tidak masuk akal kalau misalnya kita ini teledor di dalam masalah sholat. Kecuali Allah tidak jenengan cintai, kecuali Rasulullah tidak jenengan cintai, tidak memiliki nilai apa-apa bagi panjenengan. Tapi kalau memang Rasulullah dan Allah punya nilai bagi diri panjenengan, tidak bakal berani ninggal sholat, tidak bakal berani ninggal sholat. Bahkan anak-anaknya, kalau misalkan punya anak, mainan liontin itu dipegang sama anaknya liontin tadi, dia bilang, nak, ini dulu hadiah ayah untuk ibu saya, kakek terhadap nenekmu, jangan sampai hilang ini, nak. Begitu terus, turun temurun, cucunya juga begitu. Nah, kalau sampai sholat jenengan tidak bisa begitu, berarti Allah tidak ada nilainya di mata panjenengan, Rasulullah tidak ada nilainya di mata panjenengan. Karena harusnya lebih daripada ini. Jelas ya? Jelas ya? Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat itu bersyukur sekali. Sampai suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sholat sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau sholat sampai sedemikian rupa? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah tidak punya dosa, ini hanya ungkapan saja, karena Rasulullah maksum. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Saking masalah sholat ini begitu dicintainya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ungkapan syukur Rasulullah pada sholat. Suatu ketika Sayyidina Abdurrahman ibn Auf itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sebuah kebun kurma. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam, terus Rasulullah sholat, lalu sujud, fa'atala sujud, lalu Rasulullah sangat lama sujudnya, sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini mengatakan, fajitu anzur, aku datang sambil melihat, fa khasyitu au khiftu, saya ini takut, annallaha qad tawaffahu, ini Rasulullah sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sujudnya berapa lama sampai dipikir wafat itu? Jadi Rasulullah itu sholatnya, sujudnya lama sekali, sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengira Rasulullah wafat. Dilihat, ternyata ketika Rasulullah sudah selesai, noleh, malak ya Abdurrahman, kenapa kamu kok begitu mengawasi saya sampai seperti itu, wahai Abdurrahman? Kemudian Sayyidina Abdurrahman mengatakan, fadzakartu dzalika lahu, saya cerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya ini khawatir jenengan ini sholat kok lama sekali, saya pikir jenengan wafat wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya sujud lama itu karena saya bersyukur
atani Jibril an Rabbihi azza wa jalla, saya didatangi oleh malaikat Jibril membawa suatu riwayat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa suatu firman dari Allah Subhanahu wa taala, hadisun qudsi. Apa firmannya? Katanya malaikat Jibril, innallaha, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man shalla alaika, barang siapa bersolawat untuk engkau wahai Muhammad, sholaitu alaihi, maka aku Allah, kata Allah Ta'ala, akan bersolawat untuk dia. Waman salam alaika, dan barang siapa mengucapkan salam kepada engkau wahai Muhammad, salamtu alaihi, maka aku akan mengucapkan salam kepada dia. Dapat hal seperti ini Rasulullah itu bersyukur sampai sujudnya lama, hampir dikirain wafat. Ini adalah hal yang sangat disyukuri oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau sampai kita ini bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah curahkanlah solawat kepada Sayyidina Muhammad, begitu kan salawat kan? Maka Allah akan menjawab kepada kita, sholaitu alaihi, wahai hambaku, sholaitu alaika, aku bersolawat kepada engkau, atas engkau, untuk engkau. Apa maknanya? Solawat itu artinya adalah rahmah. Solawat itu artinya adalah rahmah. Maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan kalau kita salam kepada Nabi Muhammad, mendoakan salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, maka Allah juga akan bersalam untuk kita. Lah kalau yang mendoakan itu, dan bukan doa, ini hanya ungkapan saja, Allah mengatakan akan merahmati hamba ini dan akan memberikan keselamatan kepada hamba tersebut, ya pasti diberi keselamatan, pasti akan diberi rahmat. Ini sedikit nyambung masalah salawat. Jadi intinya tadi saya menyampaikan, sholat itu adalah hal yang sangat berharga bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan angen-angen tah masalah Isra Mi'raj ini, jenengan angen-angen bagaimana sholat ini adalah suatu hal yang spesial, hadiah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad dalam momen yang spesial. Jadi kalau masalah sholat ini jenengan ingat tadi saya cerita tentang liontin. Imajinasikan dalam diri panjenengan, barangkali sulit untuk kemudian yakin, ya dibantu dengan imajinasi. Oh iya, tadi pengajian cerita tentang liontin yang diberikan oleh ayah kepada ibu, seumpama terjadi maka saya akan menjaga liontin itu. Maka bagaimana dengan sholat? Maka saya akan menjaga Bagaimana dengan sholat? Maka akan saya wasiatkan anak saya untuk tidak meninggalkan sholat. Begitu juga saya wasiatkan kepada anak saya agar dia berwasiat kepada anaknya untuk tidak meninggalkan sholat. Sama seperti liontin tadi, saya akan berwasiat kepada anak saya, jaga ini liontin wahai anakku, dan wasiatkan kepada anakmu agar kau jaga ini liontin. Begitu seterusnya. Ini adalah sholat. Dan sedikit daripada sholawat, nyuwun sewu, ini sudah cukup malam ya, oleh-oleh dalam sholawat ini saja sedikit. Sholawat itu jenengan akan mendapatkan keutamaan yang banyak ya. Satu, banyak sekali, tapi saya sebutkan semampu saya di sini. Satu, jenengan disolawati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya sholatan, kata Nabi, barang siapa sholat kepada saya satu kali sholawat, sallallahu alaihi asyron, maka Allah akan bersolawat untuk dia 10. Jenengan sholawat satu kali, Allah bersolawat untuk panjenengan 10 kali. Juga dalam riwayat lain, kalau sholawat satu kali, jenengan akan mendapatkan kebaikan 10 kali, akan diangkat derajatnya 10 kali, akan dihapus kesalahannya 10 kali. Dan juga Nabi Muhammad bersolawat untuk Anda, dan para malaikat juga bersolawat untuk Anda sebanyak 70 kali. Kalau malaikat bersolawat untuk Anda, artinya malaikat memintakan ampunan untuk Anda. Nah, kalau yang minta malaikat ya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau satu kali, bandingannya malaikat mintakan ampunan untuk Anda 70 kali. Dan sholawat ini as-sholatu ala nabi tanfil faqra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sholatu alayya tanfil faqra, bersolawat kepadaku akan menghilangkan kefakiran. Jadi kalau ingin hilang kefakirannya, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam kelak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang paling ajib, yang paling mungkin bisa dijadikan oleh-oleh supaya sergap sholawat. Ada riwayat dari Sayyidina Hudzaifah mengatakan, as-salatu 'alan nabi tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat itu akan menjangkau, akan meraih orang tadi yang bersalawat plus anaknya, plus anak dari anaknya, yaitu cucunya. Jadi semua kebaikan jenengan bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada jenengan, juga bersalawat kepada putra panjenengan, juga bersalawat kepada cucu panjenengan. Salawat tadi bisa menghapuskan dosa 10, anak panjenengan 10 dosa juga dihapus, cucu panjenengan 10 dosa juga dihapus. Diangkat 10 derajat, anak juga begitu, cucu juga begitu. Ditambahkan 10 kebaikan, anak juga begitu, cucu juga begitu. Nah, barangkali ini bisa membuat kita yang pertama, alhamdulillah, yang banyak cari berkah, tabarruk, ngalap berkah di dalam hal-hal yang disinggahi oleh orang-orang soleh. Bahkan pohon yang disinggahi Nabi Musa pun juga dialap berkahnya, ngalap berkah, cari barokah apa yang pernah disinggahi oleh orang-orang soleh, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya ini calon jamaah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, calon jamaah haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jaga sholat, ingat liontinnya ayah dan ibu, sebagaimana Anda menjaga itu betul-betul, jangan sampai teledor meninggalkan sholat. Karena kalau sholat tidak Anda jaga, maka derajatnya Allah di hati panjenengan adalah lebih rendah daripada ayah panjenengan. Derajatnya Rasulullah SAW di hati panjenengan adalah lebih rendah daripada ibu panjenengan. Kalau liontin saja jenengan jaga, sholat kau gak dijaga, maka Anda meletakkan Allah dan Rasulullah di bawah orang tua panjenengan. Jangan sampai. Kemudian yang ketiga, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kefakiran diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit-penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang tidak sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang buruk diindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan seluruh kehidupannya setelah dari majelis ini berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi indah, dan kelak wafat dalam kondisi yang paling indah, yaitu dalam keadaan husnul khatimah, dalam sholatnya, dalam sujudnya, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, bukan dalam keadaan maksiat, bukan dalam keadaan bergelimang dunia, akan tetapi dalam keadaan cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga layak dan pantas untuk dijadikan orang yang kelak bersanding sesurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'na syaqiyan wala mahruma wala ma'zur wala ma'thuma wa an babika matrudan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan qabla علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا بما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من هديت. تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد
وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد